Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang organisasi kurikulum. Menurut Hilda Taba sendiri, mengenai perkembangan kurikulum ini tidak hanya terfokus ataupun terbatasi oleh perkembangan kurikulum saja, tetapi juga mesti ada penjelasan ataupun penguraian tentang sistem konsep kurikulum yang memiliki nilai hubung antara kurikulum dengan pendidikan. Nah, pada perkembangan kurikulum ini juga akan adanya terlibat keputusan-keputusan yang nanti akan diambil suatu keputusan dengan tujuan utamanya yaitu mencari apa yang diinginkan oleh pendidikan dan juga sekolah untuk perkembangan kurikulum. Dan juga untuk mata pelajaran di kurikulum pun harus ada seleksi lebih lanjut. Adapun model kurikulum menurut Hilda Taba yaitu model kurikulum terbalik. Karena menurut Hilda Taba sendiri, model kurikulumnya ini merupakan model yang sudah lazim, yang sudah biasa digunakan dengan cara deduktif sehingga bersifat sebagai induktif. Selain itu, Hilda Taba juga menyebutkan ada 5 langkah dalam kurikulum. Yang pertama yaitu sekelompok guru-guru yang akan menghasilkan suatu unit dalam kurikulum untuk dijadikan sebagai eksperimen yang dilakukan kepada para peserta didik. Yang kedua yaitu melakukan uji coba dari hasil putusan kelompok guru itu yang menghasilkan suatu unit. Itu akan diuji coba kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu melakukan adanya revisi ataupun evaluasi terkait hasil uji coba yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Apakah itu terjalan dengan baik ataupun tidak. Lalu yang keempat yaitu mengembangkan kajian hasil uji coba ini dengan cara kerja yang teoritis. Jadi apakah dari hasil uji coba ini tuh dari pengalaman berkembang secara efektif ataupun tidak. Lalu yang terakhir ataupun yang kelima yaitu langkah pengassemblingan dan juga diseminasi pada kurikulum ataupun hasil unit kurikulum itu. Nah, di sini juga perlu mempersiapkan guru-guru untuk melakukan pembekalan melalui seminar ataupun pelatihan-pelatihan untuk perkembangan kurikulum sendiri. Baik, selanjutnya ada pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013 itu merupakan pembelajaran untuk mengintegrasikan materi dari beberapa mata pelajaran. Dalam mata pembelajaran tersebut akan dijadikan menjadi satu tema untuk menumbuhkan rasa suatu keterampilan pada peserta didik. Pembelajaran tematik sendiri itu lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam proses belajar secara aktif, sehingga peserta didik itu dapat memperoleh pengalaman secara langsung dan dapat terlatih untuk menemukan sendiri dari berbagai pengetahuan yang mereka pelajari. Nah, dengan melalui pengalaman langsung dari peserta didik itu, maka peserta didik itu dapat memahami apa itu konsep-konsep yang mereka pelajari dan dapat menghubungkan dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Seperti itu. Nah, dalam pembelajaran tematik juga sendiri ini merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang memadukan beberapa kompetisi dasar yang biasanya disebut dengan KD dan indikator dari kurikulum atau standar isi yang bisa disebut dengan SI yang disusun menjadi satu tema dari beberapa mata pelajaran. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah di mana sebuah proses-proses, sebuah kegiatan, sebuah tahapan yang dilakukan dengan secara ilmiah. Proses pembelajaran pun dapat kita realisasikan, dapat kita kerjakan, dapat kita jalankan dengan proses ilmiah. Maka itulah yang menjadikan alasan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Adapun tahapan-tahapan kegiatan dari pendekatan saintifik diantaranya yang pertama ada observing. Observing ini kita mengamati sebuah fakta. Lalu ada questioning. Questioning ini ialah kita membuat hipotesis dari fakta yang kita amati. Lalu ada association. Association ini adalah kita melakukan asosiasi dari pengetahuan dari fakta yang sebelumnya kita ketahui dan yang sudah kita ketahui yang baru.
Lalu ada eksperimentin. Eksperimentin ini adalah kita menguji hipotesis yang telah kita buat di questioning tadi. Lalu ada processing. Processing ini dimana kita merumuskan pengetahuan yang telah kita amati dan kita lakukan dari 4 langkah sebelumnya. Lalu ada concluding. Concluding ini dimana kita membuat kesimpulan penutupan dari pengetahuan fakta yang telah kita jalankan tadi. Lalu yang terakhir ada presenting. Presenting ini ialah dimana kita menyebarkan, kita mempresentasikan, kita mengasih tahu dan merealisasikan kepada orang-orang lain. Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil, yang disesuaikan dengan standar kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Pada penilaian autentik, siswa diminta untuk menerapkan